Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Dina Maulina, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Dasar dan teman-teman sekalian. Selama beberapa menit ke depan, saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetika sederhana dan modern. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indri Cahyati, NPM 21130230003. Perkenalkan, nama saya Rona Wirdetriani, NPM 21130230007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalida Utari, NPM 21130230051. Perkenalkan, nama saya Hafsah Salimah Sania, NPM 21130230061. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa bioteknologi merupakan manipulasi organisme atau komponennya guna membuat produk yang bermanfaat adalah fenomena modern. Namun sebenarnya, bioteknologi sudah ada sejak fajar peradaban. Contohnya seperti praktik kuno, penggunaan khamir untuk membuat roti dan bir, serta pembiakan selektif pada ternak. Namun, dewasa ini istilah bioteknologi biasanya mengacu pada teknologi DNA, yaitu teknik-teknik laboratorium modern untuk mempelajari dan memanipulasi materi genetik. Menggunakan metode teknologi DNA, saintis dapat memodifikasi gen tertentu dan memindahkannya dari satu organisme ke organisme lain, meskipun berbeda. Organisme yang telah memperoleh satu atau lebih gen melalui cara buatan yang disebut organisme hasil modifikasi genetik atau genetically modified GM. Bila gen yang baru berasal dari organisme lain atau biasanya spesies lain, organisme rekombinan ini disebut organisme transgenik, rekayasa genetik atau genetic engineering. Pada 1970-an, bidang bioteknologi menciptakan berbagai metode untuk membuat DNA rekombinan di laboratorium. Saintis menyusun DNA rekombinan dengan mengombinasikan potongan-potongan DNA dari dua sumber berbeda. Teknologi DNA rekombinan banyak digunakan dalam rekayasa genetik atau genetic engineering. Saintis telah merekayasa bakteri secara genetik agar menghasilkan berbagai zat kimia yang bermanfaat, mulai dari obat kanker sampai pestisida. Para saintis juga telah memindahkan gen dari bakteri ke tumbuhan dan dari satu spesies hewan ke spesies hewan lainnya. Teknik DNA rekombinan, rekayasa genetik yang dilakukan terhadap berbagai organisme dan bakteri, terutama Escherichia coli, adalah favorit bioteknologi modern. Guna memanipulasi gen dalam laboratorium, biolog menggunakan plasmid bakteri, yang merupakan molekul DNA kecil melingkar yang berduplikasi secara terpisah dari kromosom bakteri yang lebih besar. Plasmid merupakan perkakas kunci pengklonan gen atau gene cloning. Metode pengklonan gen menjadi pusat dari organisme hasil rekayasa genetik. Materi selanjutnya, proses pengklonan gen. Seorang perekayasa genetik di perusahaan farmasi mengidentifikasi sebuah gen yang diminati karena pengkodean sejenis protein berharga. Cara untuk melakukannya menggunakan teknik DNA rekombinan. Plasmid bakteri yang akan berperan sebagai vektor atau pembawa gen yang diwarnai dengan B dalam ilustrasi, dan DNA dari organisme yang mencakup gen yang diminati diwarnai warna kuning. Gambar di bawah ini merupakan contoh ilustrasinya. Dapat kita lihat dari gambar. Pertama, gen disisipkan ke dalam plasmid, kemudian plasmid dimasukkan ke dalam sel bakteri. Selanjutnya, sel inang ditumbuhkan ke dalam biakan untuk membentuk klonen sel-sel yang mengandung klonen gen yang diminati. Dan kemudian
Gen dan protein yang diminati diisolasi dari bakteri. Adapun beberapa kegunaan gen dan protein, yaitu gen mungkin disisipkan ke dalam organisme lain, gen untuk resistensi hama disisipkan ke dalam tumbuhan, dan sebuah gen digunakan untuk mengubah bakteri agar bisa membersihkan limbah beracun. Adapun beberapa kegunaan protein, yaitu bakteri menghasilkan protein yang bisa dipanen dan digunakan secara langsung. Jenis protein digunakan untuk menghancurkan gumpalan darah dalam terapi serangan jantung. Bahkan, protein dapat memberikan tampilan atau stonewash pada jeans biru. Nah, dapat diketahui dari gambar tersebut bahwa terdapat 4 proses pengklonan gen. Yang pertama, DNA digabungkan menjadi satu dari kedua sumber penghasil plasmid DNA rekombinan. Yang kedua, plasmid rekombinan kemudian dicampurkan dengan bakteri. Dalam kondisi yang tepat, bakteri mengambil plasmid rekombinan itu. Yang ketiga, setiap bakteri yang membawa plasmid rekombinan dibiarkan bereproduksi melalui pembelahan sel sehingga membentuk klona atau klon. Dan yang terakhir, bakteri transgenik dengan gen yang diminati dapat ditumbuhkan dalam tangki-tangki besar, menghasilkan protein tersebut dalam jumlah yang bisa dipasarkan. Materi selanjutnya, elektroforesis gel, yang digunakan untuk memisahkan dan memvisualisasikan fragmen-fragmen DNA yang panjangnya berbeda-beda. Peneliti melakukan teknik yang disebut elektroforesis gel, sebuah metode untuk memilah-milah asam nukleat, terutama berdasarkan muatan listrik dan ukurannya. Gambar di samping menunjukkan mana elektroforesis gel memisahkan fragmen-fragmen DNA yang diperoleh dari sumber-sumber berbeda. Aplikasi dalam bidang farmasi. Dengan mentransfer gen pengkode protein yang diinginkan ke bakteri, hamir ataupun jenis sel lain yang mudah ditumbuhkan dalam biakan, saintis bisa menghasilkan dalam jumlah besar protein-protein bermanfaat yang secara alami hanya terdapat dalam jumlah kecil. Dalam subbab ini, kita akan mempelajari beberapa aplikasi teknologi DNA rekombinan. Humulin adalah insulin manusia yang dihasilkan oleh bakteri hasil modifikasi genetik. Pada manusia, insulin adalah protein yang dibuat oleh pankreas. Insulin berfungsi sebagai hormon dan membantu meregulasi kadar glukosa dalam darah. Bila tubuh gagal menghasilkan cukup insulin, akibatnya adalah diabetes tipe 1. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, sehingga penderitanya harus menyuntik diri setiap hari dengan insulin sepanjang hayat mereka. Oleh karena itu, insulin manusia tidak mudah diperoleh. Diabetes dahulu diobati menggunakan insulin dari sapi dan babi. Akan tetapi terapi ini bermasalah. Insulin babi dan sapi dapat menyebabkan reaksi-reaksi alergi pada manusia karena struktur kimianya sedikit berbeda dari insulin manusia. Gambar di samping merupakan contoh humulin, yaitu insulin manusia yang diproduksi oleh bakteri hasil modifikasi genetik. Pada tahun 1978, saintis menyintesis fragmen DNA yang mereka gabungkan untuk membentuk dua gen yang mengkodekan kedua polipeptida yang menyusun insulin manusia. Kemudian disisipkan gen buatan ini ke dalam sel E. coli inang. Dalam tubuh yang sesuai, bakteri transgenik tersebut dapat menghasilkan protein manusia dalam jumlah besar. Pada 1982, humulin dijual sebagai produk farmasi hasil rekayasa genetik pertama. Kini, humulin dihasilkan setiap saat dalam tangki-tangki fermentasi raksasa yang terisi biakan cair bakteri. Gambar di samping merupakan pabrik yang menghasilkan insulin hasil rekayasa genetik. Selain bakteri, hamir dan sel manusia juga bisa digunakan untuk menghasilkan protein manusia yang bernilai medis. Sebagai contoh, sel mamalia hasil modifikasi genetik untuk menghasilkan hormon yang disebut eritropoietin atau EPO yang merangsang produksi sel darah merah. EPO digunakan untuk mengobati anemia. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perekayasa genetik bahkan telah mengembangkan sel tumbuhan transgenik yang bisa menghasilkan obat-obatan manusia. Oleh karena mudah ditumbuhkan dalam biakan dan tak mungkin terkontaminasi patogen manusia, misalnya virus,
Sejumlah saintis percaya bahwa wortel bisa menjadi pabrik obat-obatan di masa depan. Hewan hasil modifikasi genetik juga digunakan untuk menghasilkan obat-obatan, seperti seekor kambing transgenik yang membawa gen pengkode enzim lisozim. Enzim ini ditemukan secara alamiah pada air susu ibu dan memiliki sifat-sifat antibakteri. Dalam contoh lain, gen pengkode sejenis protein darah manusia telah disisipkan ke dalam genom seekor kambing, sehingga protein itu disekresikan dalam susu kambing. Karena hewan transgenik sulit dihasilkan, peneliti mungkin menciptakan satu hewan transgenik dan kemudian membiarkan atau mengklonanya. Organisme hasil modifikasi genetik dalam agrikultur. Di Amerika Serikat, lebih dari 80% tanaman jagung, 90% tanaman kedelai, dan sekitar 75% tanaman kapas adalah hasil modifikasi genetik. Gambar tersebut menunjukkan jagung yang telah direkayasa secara genetik agar tahan serangan serangga yang disebut European corn borer. Dalam contoh lain, kentang dan padi telah direkayasa agar menghasilkan protein tak berbahaya dari bakteri kolera. Di India, penyisipan gen tahan air laut yang ada secara alami namun langka telah memungkinkan sejumlah varietas padi bertumbuh di air yang 3 kali asin daripada air laut, sehingga padi bisa ditumbuhkan di wilayah yang terserang kekeringan ataupun kebanjiran. Saintis juga menggunakan rekayasa genetik untuk memperbaiki nilai gizi tanaman pangan. Salah satu contohnya adalah beras emas 2. Beras ini dapat membantu mencegah kekurangan vitamin A dan kebutaan yang ditimbulkan, terutama di negara berkembang yang mengandalkan nasi sebagai makanan pokok. Singkong yang telah dimodifikasi secara serupa agar menghasilkan lebih banyak zat beta-karotena yang di dalam tubuh dikonversi menjadi vitamin A. Perekayasa genetik juga menyasar hewan agrikultural. Food and Drug Administration telah mengeluarkan panduan aturan bagi introduksi makanan semacam itu nantinya. Sebagai contoh, bisa saja saintis mengidentifikasi sebuah gen pada satu varietas sapi yang menyebabkan perkembangan otot, yang menyusun sebagian besar daging yang kita makan, yang lebih besar dan memindahkannya ke sapi lain atau bahkan ke ayam. Peneliti telah memodifikasi babi secara genetik agar membawa sebuah gen cacing gilik yang proteinnya akan mengonversi asam lemak yang kurang menyehatkan. Daging dari babi hasil modifikasi ini mengandung 4-5 kali lipat lebih banyak lemak omega 3 yang menyehatkan daripada babi biasa.